Rohidin Mersya, Gubernur Bengkulu sekaligus calon incumbent dengan nomor urut 2 pada Pilkada 2024, terjaring operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu 23 November 2024 bersama 7 bawahannya di pemerintahan Provinsi Bengkulu. Dari OTT tersebut, KPK menetapkan 3 orang menjadi tersangka, yaitu Rohidin Mersya, Sekretaris Daerah Isnan Fajri, dan Efriansyah selaku ajudan Rohidin. Para tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 KUHP. Pencalonan Rohidin Mersya dalam pemilihan Gubernur Bengkulu pun dipertanyakan setelah ia ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Sebagian kalangan menyatakan Rohidin tetap bisa melanjutkan pencalonan karena belum ada keputusan pengadilan yang final dan mengikat. Sementara itu, sebagian lagi justru berpendapat Rohidin seharusnya otomatis dicoret dari pencalonan karena telah cacat secara administrasi. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menegaskan bahwa status tersangka Rohidin tidak mempengaruhi pencalonannya dalam pemilihan kepala daerah Bengkulu. Masyarakat tetap bisa memilih Rohidin karena surat suara sudah dicetak. Bahkan apabila calon incumbent ini menang, dia tetap bisa dilantik. Di sisi lain, kata Alex, proses hukum terhadap Rohidin tetap berjalan. Jadi Alex menambahkan bila nanti terbukti bersalah baru dicopot. Pendapat serupa disampaikan Ketua KPU Muhammad Afifuddin. Pencalonan Rohidin tidak secara otomatis gugur, meski ditetapkan menjadi tersangka. Dilansir dari Antara, Afifuddin menjelaskan dasarnya merujuk pada pasal 163 ayat 6, 7, dan 8 Undang-Undang Pilkada. Pasal 163 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada menyebutkan, dalam hal calon gubernur dan atau calon wakil gubernur terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pelantikan, yang bersangkutan tetap dilantik menjadi gubernur dan atau wakil gubernur. Kemudian pasal 163 ayat 7 dan 8 Undang-Undang Pilkada mengatur, jika ada calon gubernur dan atau calon wakil gubernur terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana saat acara pelantikan, dia tetap dilantik dan langsung diberhentikan saat itu juga. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Ferry Amsari berpendapat Rohidin seharusnya didiskualifikasi dari pencalonan setelah ia ditetapkan menjadi tersangka. Dalam pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota disebutkan, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang menggunakan kewenangan, program, serta kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai penetapan pasangan calon terpilih. Sementara itu, Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang mengikut-sertakan aparatur sipil negara. Dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu, penyidik KPK menemukan fakta bahwa Rohidin mengumpulkan sejumlah bawahannya pada medio Juli 2024. Dalam pertemuan itu, Rohidin meminta dukungan pendanaan untuk kepentingan dia sebagai calon incumbent dalam Pilkada 2024. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Egy Primayoga mengatakan, praktik lancung yang terjadi di Bengkulu bukanlah sesuatu yang baru. Hampir dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, kecurangan itu pasti terjadi. Dalam kasus di Bengkulu, kata Egy, KPK ataupun KPU tidak berani mengambil langkah tegas. Seharusnya Rohidin sudah tidak layak lagi melanjutkan pencalonannya ke tahap selanjutnya dalam Pilkada 2024. Sayangnya, Egy menambahkan, Rohidin juga tidak mengambil langkah yang bisa menyelamatkan integritas pemilu dengan mundur sebagai kandidat.